dipersembahkan oleh Luak hitam baru, nggak kemanisan, mantap! Oke, di segmen terakhir ini kita akan membahas apa harapan-harapan untuk lancarnya ibadah haji ini. Pertama kami serahkan kepada Pak Wakil Menteri, apa pesan-pesan Bapak kepada keluarga dari yang naik haji. Bagaimana? Silakan Pak. Iya, Silakan. Bang Hotman, tentu kita berharap pesan haji tahun ini betul tadi disebutkan bahwasannya haji yang extraordinary. Kenapa? Karena dilakukan di tengah eskalasi konflik yang tinggi. Ya. Mudah-mudahan haji kali ini membawa pesan perdamaian sehingga semuanya bisa menghentikan konflik, bukan hanya ceasefire, tapi justru menghentikan secara permanen konflik karena ada haji yang memang membawa pesan perdamaian. Kedua, tentu saya berpesan kepada keluarga yang keluarganya berangkat ke Tanah Suci untuk tetap tenang dan mendoakan supaya pelaksanaan ibadah haji bisa berjalan dengan baik. Ya, mudah-mudahan kekuatan spiritualitas doa itu bisa memberikan kebaikan dan perubahan untuk semua pihak sambil tentu pemerintah terus bicara dan mempersiapkan mitigasi-mitigasi yang diperlukan untuk perlindungan terhadap jamaah haji di Tanah Suci. Demikian, Pak. Ada satu lagi pertanyaan tertinggal. Kampung haji yang digagas oleh mantan klien saya. Tahu kan mantan klien saya, Pak? Masih ingat nggak mantan klien saya? Iya, iya. Mantan klien saya, Pak Prabowo, 25 tahun dia ada minta nasihat saya. Ya, kampung haji yang di sana bagaimana? Sudah ketawa dia. Karena Bapak ini dulu waktu saya, Bapak Menteri Pertahanan beliau, Pak Prabowo, dia lihat saya sendiri datang dipanggil sama Pak Prabowo. Gimana Pak? Kampung haji yang di sana bagaimana? Sudah rampung atau gimana? Yang di Tanah Suci? Sekarang sedang proses persiapan, Bang Hotman, sedang ditangani negosiasinya oleh Danantara. Mohon doa, mudah-mudahan kampung haji bisa segera terwujud dan bisa melayani jamaah haji Indonesia. Terima kasih kepada Bapak Wakil Menteri yang dulu saya kenal sebagai jubir dari Kementerian Pertahanan, di mana kami terakhir kita sama-sama disuruh jadi bicara tentang kasus arbitrasi internasional ya. Waduh, harusnya gue jadi presiden berikutnya ya. Pak DPR kita, Wakil Rakyat. Apa pesan Bapak kepada keluarga yang 221.000 pergi naik haji? Mereka melepas dengan doa. Lepas dengan doa. Ribuan orang mengantar sampai ke embarkasi. Ya. Doanya sama, mengharapkan keselamatan, kelancaran dalam ibadah haji. Ya. Dan berharap menjadi haji yang mabrur sampai pulang. Ya. Itu saya kira kekuatan doa yang luar biasa. Ya. Dan harapan Dewan juga sama, berharap bahwa pelaksanaan haji tahunnya lebih baik. Ya. Jauh dari halangan-halangan, rintangan-rintangan yang dialami oleh mereka. Apakah sebagian dari yang naik haji itu justru kalau ada apa-apa wafat di Tanah Suci itu merupakan suatu, kalau bahasa Inggris bilang misi accomplished gitu loh. Tujuan tercapai itu bagaimana? Iya. Mereka datang ke sana. Soal pulang mereka nggak mikirnya, tapi yang penting tahun ini saya harus berangkat haji. Yang penting melaksanakan ibadahnya selesai. Itu semangat spiritualitasnya begitu. Wah. Luar biasa. Jadi nggak mungkin gara-gara Timur Tengah. Orang dibilang pernyataan terancam gagal, mereka udah protes. Gitu ya. Ya kan? Jadi himbauan Bapak kepada keluarga semua tenang gitu ya. Tenang, dan itu yang selalu kita berikan kepada mereka. Pak Trepel gimana? Apa himbauan nih nggak? Jangan takut kalau 1 bulan di sana tidak ada hotel, kalau perang tur akan menanggung gitu, gimana? Tentu harapan kami seluruh keluarga yang ada di Indonesia maupun yang berangkat haji banyak doa, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan keamanan, kelancaran, kesuksesan dalam menjalankan berbagai kewajiban-kewajibannya maupun perjalanannya sehingga bisa kembali ke tanah air dengan membawa predikat haji yang mabrur. Itu harapannya. Nah, ini tentu kerjasama ataupun semangat ini harus dibangun yang berangkat maupun keluarganya sehingga sama-sama bisa menjalankan. Sama-sama kita doakan ya.
Bapak ahli Timur Tengah. Ya. Gimana pesan saudara terakhir? Yang pertama sebagai catatan penutup dari sisi politik Timur Tengah sebenarnya indikasi menuju perdamaian itu lebih kuat seperti saya sampaikan Indikasi perdamaian lebih kuat sehingga nggak usah khawatir lebih gitu. kuat. Minimum sampai selesai kloter 26 Mei. Paling tidak kita harapkan itu bisa menjadi kekuatan kita dalam menjalankan ibadah haji ini. Namun demikian kalau bagi saya gini-gini juga pernah jadi mantan petugas haji Bang Uthman. Jadi bisa kasih masukan-masukan, misalkan tadi masukan-masukan terkait dengan di masa perang ini, menurut saya pertama untuk pengambil kebijakan tadi cukup dimention, diberikan perhatian kepada katakanlah para menteri di Arab Saudi, apa yang akan kita lakukan. Dan yang kedua, mungkin di level petugas memang paling tidak diberikan satu item, yaitu bagaimana kesiapan kita untuk menenangkan jamaah kalau terjadi sesuatu. Karena di dalam pergerakan orang sampai 2 juta Bang Uthman, kalau terjadi kepanikan saja, itu akan menambah musibah. Karena itu penting petugas ini, ada non-kloter, ada yang kloter, bagaimana kesiapan, minimal di petugas, nggak perlu ke jamaah. Kalau petugasnya dikasih tambahan tugas, tolong menyiapkan diri kalau terjadi sesuatu, bagaimana bisa menenangkan jamaah. Jamaah tidak panik, itu sudah sangat besar di dalam peristiwa misalkan yang tidak kita harapkan gitu ya. Sekali lagi kalau kita bicara tentang kemungkinan terburuk. Kalau semuanya baik-baik saja. Yang Anda lihat Arab Saudi itu tidak pernah dibom sama Iran. Kan ada pangkalan militer Amerika di sana. Iya, tapi itu cukup jauh. Jadi cukup jauh. Makanya saya bilang tadi dari indikasi-indikasi tentang politik Timur Tengah. Tapi Anda melihat karena Iran adalah negara Islam yang sangat kuat penduduknya, tidak mungkin dia menyerang tempat orang melaksanakan haji, begitu? Insya Allah tidak. Bahkan yang saya bilang tadi, secara indikasi justru menuju kepada perdamaian lebih kuat. Namun demikian, kewaspadaan tetap harus kita pegang, kehati-hatian kita jaga bersama-sama. Salah satunya di kalangan para petugas haji, ada kesiapsiagaan untuk minimal bahwa haji tahun ini terjadi di tengah konflik Timur Tengah. Oke, kita akhiri diskusi kita malam ini. Semoga ibadah haji ini merupakan pesan perdamaian bagi seluruh dunia, karena seluruh dunia berkumpul di Tanah Suci. Demikianlah akhir dari diskusi kita malam ini. Sampai ketemu di Hot Room setiap hari Rabu jam 9 malam. Yuk Pak, sini Pak. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.